Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di program Lobby, belajar lebih memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita hari ini adalah nasib UMKM pasca pandemi dan pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini masih membuat kondisi ekonomi tak menentu. Adanya varian baru semakin membuat khawatir masyarakat, terutama pelaku usaha termasuk pelaku UMKM di Surabaya. Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah bagaimana mencari cara mengangkat perekonomian rakyat. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya juga berusaha mengangkat pelaku usaha untuk memberdayakan ekonomi rakyat. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian tidak luput dari perhatian pemerintah. Sejumlah program pembinaan dan pendampingan juga dioptimalkan agar UMKM lokal bisa terus berkembang. Di sisi perdagangan, Pemkot Surabaya menjamin stabilitas harga bahan pokok penting terjaga stabil. Lalu setelah hampir 2 tahun pandemi melanda, bagaimana kondisi UMK DK Surabaya saat ini? Semua akan dibahas di Lobby. Boleh, itu tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bapak John Tamrun SH. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, luar biasa ya. Luar biasa. Wow, masa Sehat pandemi selalu. yang panjang. Ya. Syukur dalam kondisi sehat. Semuanya ya. Amin, terima kasih. Baik, lobby kali ini kita akan mengangkat tema nasib UMKM pasca pandemi dan pertumbuhan ekonomi Surabaya saat ini, Pak. Ya, setelah masa pandemi dan sekarang pasca pandemi. Nah, kalau menurut Bapak John Tamrun, bagaimana kondisi UMKM masa pandemi dan pasca pandemi ini? Ya, kalau masa pandemi tentu pada saat itu yang terjadi adalah kesulitan dari para pelaku UMKM adalah satu, untuk mendapatkan bahan baku karena semua terhambat, dan kedua, pemasaran itu juga terhambat karena semua gerakan dari UKM, para pengusaha UKM pada saat itu dibatasin, ya sangat terbatas sekali, dan keterbatasan itu memang harus dilakukan karena pada saat itu memang dipentingkan adalah sektor kesehatan yang diutamakan terlebih dahulu. Karena kalau kita mengutamakan sektor ekonomi pada saat itu, maka akan terjadi lonjakan yang terpapar COVID-19 waktu itu. Oleh karena pada saat itu pemerintah mengambil kebijakan untuk menomorsatukan untuk dari segi kesehatan dulu. Oleh karena kebijakan itu yang diambil, maka secara otomatis mengurangi ruang gerak daripada pengusaha UKM itu untuk melakukan pemasaran, sehingga juga mempengaruhi juga dari pengusaha untuk mendapatkan bahan-bahan baku bagi usahanya. Ya, tentu pada saat masa-masa seperti itu sangat sulit sekali untuk melakukan gerakan usaha yang diharapkan oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga ini sangat menghambat pada saat itu. Nah, oleh karena itu setelah terjadinya pasca pandemi, maka seluruh UKM ini bergerak secara bersama-sama di dalam melakukan usahanya, melakukan gerakan-gerakan seperti pemasaran, kemudian melakukan gerakan memperkenalkan barang-barang produksinya dengan segala upaya yang dilakukan. Maka UKM, pengusaha-pengusaha UKM pasca pandemi ini mereka sudah roda perekonomian bergerak, sehingga ini terjadi satu geliat dari sektor finansial. Ini terjadi gerakan yang meningkat karena usaha dagang yang dilakukan oleh sektor UKM ini mulai menggeliat di mana-mana. Bukan hanya di satu titik, tapi di beberapa titik saya melihat bahwa terjadi kelompok-kelompok pengusaha UKM yang mereka secara bersama-sama melakukan satu aktivitas pemasaran, baik di lokasi sini maupun bekerja sama dengan Pemkot. Bahkan ditemukan ada di beberapa titik usaha UKM ini sendiri sudah dilirik oleh pengusaha dari Malaysia, bahkan pemasarannya pun sampai ke luar negeri. Hal ini perlu diperhatikan sekali oleh pemerintah Kota Surabaya, bahwa masa-masa pasca pandemi ini adalah bisa dikatakan sebagai salah satu kesempatan yang bisa diambil supaya lebih bisa memasarkan dan mendukung lebih lagi daripada apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot sebelumnya, baik sebelum masa pandemi maupun setelah masa pandemi dan setelah selesainya pandemi, bahkan sampai level
Hari ini level 1, ini pemerintah kota seharusnya bisa mengambil satu kesempatan, bahwa kesempatan ini bisa dimanfaatkan, dan kalau ini diambil tepat pada waktunya, harapan kami semuanya adalah maka akan terjadi lonjakan, growth, peningkatan dari sektor finansial dari para pengusaha UKM itu. Apa sudah diketahui Pak Jontambul dulu yang pada saat masa pandemi sebagian pelaku UMKM terpaksa tutup gitu ya, karena banyak hal gitu. Dan sekarang masa pandemi dari mereka yang mereka tutup apa sudah mencoba kembali? Ada beberapa dari mereka yang dulu pada saat masa pandemi terpaksa harus tutup dan sekarang mencoba kembali untuk bangkit. Namun untuk masalah kebangkitan kembali ini perlu ada satu bantuan dari pemerintah Kota Surabaya, terutama bukan hanya dari sektor perizinan, tapi tentu dari sektor permodalan. Oleh karena itu dari sektor permodalan ini perlu satu konsentrasi dan bantuan dari pemerintah Kota Surabaya, sehingga para pelaku UKM menengah dan mikro khususnya, itu perlu bisa didorong untuk bantuan permodalan dengan bunga ringan. Bahkan mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang lain yang kiranya bisa mendukung dan membantu pertumbuhan perekonomian khususnya yang di mikro. Oke, Pak John, saat ini Surabaya sudah level 1 ya. Apakah kondisi UMKM sudah lebih baik? Hari ini kalau dikatakan lebih baik masih belum, tapi menuju lebih baik ini sedang on proses dan sedang berjalan. Dan geliat daripada usaha pengusaha UKM hari ini, itu kelihatan bahwa sudah terjadi peningkatan-peningkatan, sehingga harapannya adalah pemerintah Kota Surabaya makin mendorong. Kesempatan ini tidak akan pernah datang dua kali. Jangan sampai para pelaku usaha UKM ini, mereka bergerak sendiri tanpa ada arah. Karena dari kenyataan di lapangan, hasil peninjauan saya di lapangan, bahwa sesungguhnya masyarakat dari sektor UKM ini masih memerlukan pendampingan, pelatihan, bahkan dari segi permodalan pun mereka patut untuk didukung. Pak Jontambul, berarti Apa sangat signifikan perbedaan antara kondisi UMKM dengan masa PPKM saat ini? Bahkan sempat Surabaya juga memutuskan untuk bangkrut. Perbedaan itu ada, tapi kalau untuk berbicara tentang menyolok atau tidak, itu di tiap area itu berbeda-beda. Karena juga dari sektor UKM ini bidang apa, itu juga berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan semua bahwa seluruh UKM itu terjadi perubahan lonjakan yang tinggi, yang satunya tidak tinggi. Semua itu tergantung dari bidang apa, sektor apa. Kalau permakanan mungkin pada saat hari ini bagus, pada saat itu kurang. Kemudian dari segi perindustrian, bikin ulek-ulek. Pada saat PPKM tidak ada yang membeli, pada saat sekarang sudah mulai orang jual rujak, ulek-uleknya laku. Jadi tergantung dari sektor apa, pakaian, sepatu, topi, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menyamaratakan. Ya, atau bahkan Pak Jontambul pada saat masa pandemi sekalipun, itu bahkan lahir UMKM baru gitu ya, karena memanfaatkan situasi kebutuhan dari masyarakat yang berbeda saat itu. Kita akan membahasnya kembali sejenak setelah break ya Pak. Boleh jangan kemana-mana, saya tidak mari-mari berikut ini kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. kita kembali di lobi Bolo. Nah, masih seputar yang tadi Pak. Ya. Jadi memang ada yang gulung tikar di masa pandemi, tetapi juga ada yang bangkit begitu, Ya. atau bahkan menciptakan peluang baru pada saat pandemi. Betul. Nah, ini kurang lebih beberapa ada seperti apa aja Pak yang di bidang? Jadi begini, salah satu bidang yang growth pada saat musim pandemi itu adalah mereka membuat masker. Kemudian ada beberapa lagi juga yang terkait dengan sektor-sektor kesehatan. Jadi sektor UKM yang membuat masker itu sangat booming. Dan ngomong kalau kita bicara tentang UMKM itu kan tidak harus memproduksi. Jadi mereka yang melakukan penjualan, membeli barang jadi dikemas ulang kemudian dijual, itu juga merupakan salah satu bidang UKM juga yang memang itu adalah bergerak di bidang perdagangan. Banyak sekali mereka yang bisa survive pada saat masuk musim pandemi, yaitu melakukan penjualan untuk frozen food. Jadi makanan beku yang mereka beli seperti bakso,
mereka beli dari penjual bakso, kemudian mereka memproses itu dengan dibekukan, kemudian dijual ulang. Ada beberapa pengusaha UKM yang berhasil juga di dalam bidang ini, bahkan juga menimbulkan satu kreativitas baru, yaitu beberapa UKM menciptakan, memproduksi seperti di makanan minuman yang merek-merek internasional. Bahkan ini dikreasi, diberikan agar-agar di dalam dan lain sebagainya dengan kemasan yang cukup menarik, dengan rasa yang cukup enak, sehingga ini merupakan satu kreativitas yang timbul pada saat musim pandemi. Hanya kreativitas ini mungkin perlu dibantu oleh pemerintah Kota Surabaya di dalam bentuk pemasarannya, kemudian dari segi permodalannya. Kreativitas sudah timbul dengan hasil yang cukup baik, dengan kualitas yang sudah cukup baik, namun mereka kesulitan dalam hal untuk melakukan pemasaran. Kemudian juga terkadang terbentur dengan tentang permodalannya. Nah, inilah seharusnya pemerintah Kota Surabaya tanggap untuk bisa membantu mereka-mereka ini dari dua kesulitan. Berbicara tentang perbankan, Pak John Tamrun, bagaimana upaya pemerintah sendiri dalam rangka membantu antara menjembatani antara pihak ketiga, investor atau perbankan dan juga pelaku UMKM? Ya, sebetulnya pemerintah Kota Surabaya melalui BPR Surya itu juga sudah ada penyiapan dana itu untuk disalurkan kepada seluruh UKM-UKM yang ada di Kota Surabaya. Namun yang menjadi kendala adalah informasi ini tidak sampai kepada UKM. Jadi komunikasi tentang program pemerintah Kota Surabaya ini banyak yang tidak sampai kepada pelaku UKM, sehingga di sinilah perlu peran aktif lebih lagi dari pihak perbankan untuk bisa mendekatkan diri. Bahkan bila diperlukan melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok melalui jalur kelurahan, melalui jalur kecamatan. Sehingga mereka bisa mengetahui bahwa di kelurahan ini atau di kecamatan ini mereka bisa mengetahui bahwa ada berapa orang anggota UKM yang ada di tempat itu. Nah, apabila data ini ada, harapan kami adalah bahwa dana yang disiapkan oleh pemerintah kota ini bisa turun, bisa sampai kepada masyarakat sehingga ini bisa terserap. Sebanyak-banyaknya bisa terserap sehingga ini mempengaruhi roda perekonomian yang di sektor UKM ini bisa lebih bagus dan lebih baik lagi. Oke. Karena informasi ini sangat terbatas sampai di masyarakat ini. Iya, jadi alangkah baiknya juga langsung terjun ke lebih lini lebih kecil gitu ya, sampai ke kelurahan, sampai ke masyarakat. Betul. Langsung. Pak John Tamrun, ini sebenarnya untuk kendala sendiri bagi perkembangan UMKM di Surabaya ini kendalanya seperti apa saja? Satu kendalanya adalah dibutuhkan ada pelatihan ya, karena banyak sekali masyarakat itu mengetahui bagaimana mereka memproses sebagai salah satu contoh frozen food. Mereka tahu bagaimana cara membekukan makanan itu dengan tidak merubah rasa pada saat dicairkan atau dimasak lagi. Tapi mereka tidak mengetahui bagaimana membuat satu kemasan yang baik sehingga kemasan ini menarik. Nah, pelatihan dari segi untuk mengemas, bentuk dari desain, ini mereka perlu pelatihan, mereka perlu pendampingan. Kemudian bagaimana memanajemen dari segi finansial. Antara uang pribadi tidak boleh dipakai di uang perusahaan. Uang perusahaan juga tidak bisa dipakai di uang pribadi. Sehingga profesionalitas dari segi finansial ini perlu didampingi. Mereka perlu dilatih bagaimana cara membuat pembukuan, bagaimana mereka harus membayar pajak yang seharusnya, bagaimana mereka bisa melakukan secara finansial, baik itu di dalam internal perusahaannya dia, maupun di dalam laporan pajak, maupun dari keprofesionalan dalam bidang bekerja. Ini banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti tentang ini. Oleh karena itu seharusnya dari pemerintah Kota Surabaya melakukan pendekatan, melakukan pendampingan, untuk memberikan pelatihan sehingga mereka lebih profesional di dalam melakukan usahanya. Selama ini belum ada untuk melakukan itu. Kalaupun ada itu hanya dilakukan terbatas. Tidak secara menyeluruh. Berarti belum optimal untuk ini ya? Tidak optimal untuk dilakukan kepada masyarakat. Oke. Pak John Tamrun, bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan pendapatan UMKM? Kalau menurut dari sisi pandang Pak John Tamrun sendiri? Kalau menurut saya pemerintah harus banyak sekali membantu dari segi permodalan. Dengan bunga ringan ya. Ya memang kalau ada program-program dari pemerintah pusat yang membebaskan daripada bunga yang ada di kelompok-kelompok UKM tertentu, maka ini informasi seperti ini seharusnya diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa memilih. Jadi jangan informasi itu hanya diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu yang bisa menikmatin. Karena yang namanya kelompok UKM ini tidak hanya satu atau dua kelompok. Masih banyak UKM-UKM yang tumbuh muncul pada saat pandemi ini tanpa ada yang mengetahui. Oleh karena itu koordinasi itu perlu dilakukan kepada kelurahan dan kelompok-kelompok UKM yang ada di masyarakat. Nah selama ini
bantuan ataupun program pemerintah, kebanyakan itu hanya sampai kepada kelompok-kelompok tertentu. Yang menjadi kendala juga bahwa alasan dari dinas-dinas terkait, mereka mengatakan bahwa kelompok ini belum terdaftar, pengusaha ini belum memiliki izin. Nah, pengusaha yang belum memiliki izin ini harus dibantu. Kelompok yang belum terdaftar ini harus dibantu untuk didaftarkan. Sehingga program dari pemerintah, dari bantuan keuangan ini bisa sampai ke bawah tanpa harus memandang bulu. Nah, yang menjadi kendala yang kedua adalah alasan tidak memiliki izin, kemudian terjadi pengelompokan, mereka ini terlantar. Padahal potensi ekonomi dari UKM ada di tempat ini. Nah, ini harus dirubah cara penanganannya. Terlebih lagi ini istilahnya masa-masa pemanasnya. Kalau menurut saya bukan masa-masa pemanasnya, Ini tapi ya. ini justru timbul tiang-tiang ekonomi, roda-roda dasar-dasar ekonomi di masyarakat yang baru. Jadi banyak pengusaha-pengusaha UKM yang baru yang timbul. Nah, inilah pemerintah harus tanggap dan peka melihat ini, bahwa timbulnya para pelaku UKM ini banyak di antara mereka memiliki kreativitas yang sangat bagus. Nah, inilah yang harus dibantu oleh pemerintah. Pak John sendiri melihat apakah ada pemantauan secara intensif dari Belum pemerintah? ada pemantauan secara intensif dari pemerintah. Ya, memang ada dinas-dinas tertentu yang memiliki perwakilan di kelurahan-kelurahan. Oke. Tapi mereka kurang intensif untuk melakukan pengawasan ke bawah yang terjadi di masyarakat. Nah, ini banyak sekali, kita beralih ke masalah klasik tentang permasalahan UMKM. Banyak sekali pelaku UMKM ini mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. Nah, bagaimana cara Pemkot sendiri, kalau Bapak melihat Pemkot sendiri, apakah sudah membantu dalam sisi pemasaran dan seberapa Ada efektif? bantuan dari pemerintah untuk pemasaran, tapi saya melihat tidak optimal. Karena untuk membantu pemasaran ini mereka menggunakan cara-cara modern dengan melalui medsos. Sedangkan pelaku UKM itu tidak semuanya mengetahui dan menguasai tentang internet ataupun medsos. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah sebutkan bahwa diperlukan pelatihan. Karena tanpa ada pelatihan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang apapun itu, tanpa diberikan pengetahuan, tanpa diajarin, maka tidak akan bisa tercapai. Jadi nomor satu yang dilakukan adalah pelatihan untuk pemasaran, pelatihan untuk finansial, pelatihan untuk desain kemasan, pelatihan untuk melakukan komunikasi handling objection kalau ada komplain dari pembelinya. Ini adalah satu package, satu paket yang tidak bisa dipecah. Jadi kita tidak bisa memilah antara ini semua Mana kita yang lebih bicarakan penting mana tidak yang ya, lebih Pak, penting ya? tidak bisa, Tapi karena ini itu adalah suatu satu paket. kesatuan. Begitu saya menjual produk A, maka yang saya sebutkan paket tadi itu akan mengikuti dari produk ini sendiri. Saya jual sepatu, maka saya harus dilatih tentang finansial, saya harus dilatih tentang desainnya, saya harus dilatih tentang kemasannya, saya harus dilatih bagaimana saya menghitung harga jualnya, berapa keuntungan saya, pajaknya di dalam satu barang. Oleh karena itu kita tidak bisa memisah. Inilah seharusnya harus paket komplit yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya kepada pengusaha UKM. Pemerintah belum optimal untuk membantu pelaku UMKM di bidang pelatihan seperti itu. Nah, bagaimana dengan pendekatan pemerintah sendiri terhadap investor yang akan memberikan modal untuk UMKM? Apakah ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah atau? Ya, kalau untuk pendekatan investor itu saya tidak mengetahui. Jadi antara pemerintah Kota Surabaya dengan investor saya tidak mengetahui. Tapi kalaupun itu ada, seharusnya respon positif dan respon cepatlah yang harus dilakukan untuk melakukan pendekatan antara investor tersebut dengan pelaku-pelaku UKM. Jadi jangan takut untuk membawa investor itu turun langsung, mempertemukan antara pelaku UKM dengan investor. Sehingga dari sini akan terjadi satu keterbukaan, satu keterus-terangan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya ini semata-mata murni untuk kebangkitan dan memajukan sektor UKM yang di Kota Surabaya. Jangan disembunyi-sembunyikan. Kalau memang ada, buka aja. Ajak turun, pertemukan mereka. Ya, oke. Jadi transparan begitu ya, semua juga lebih gampang tahu. Baik, kita akan break sejenak. Bola semakin menarik perbincangan kami dan kita akan break sejenak. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama Lobby.
Kembali di lobi, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya, dan kita bersama dengan narasumber Bapak John Tamrun SH. Pak, kembali lagi. Nah, peran serta pemerintah ini melakukan intervensi campur dalam membantu gitu ya untuk eksistensi pelaku UMKM selama ini apa sudah cukup tepat? Sangat kurang. Kalau kita bicara tentang eksistensi, maka perlu diperhatikan untuk menjaga yang sudah ada itu memerlukan satu tenaga ekstra. Ya, kalau kita tidak ada menjadi ada itu jauh lebih mudah daripada menjaga yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Pada hari-hari ini musim pandemi kemarin, pemerintah Kota Surabaya secara keseluruhan itu terkonsentrasi kepada sektor kesehatan. Nah, baru-baru ini pemerintah mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan UKM. Hal ini sering kali saya katakan mulai dari awal pandemi, 2 tahun kemarin saya sudah sempat mengatakan bahwa sektor kesehatan dan perekonomian ini tidak bisa dipilih. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2. Jadi antara sektor kesehatan dan perekonomian ini ibarat satu keping dua mata sisi uang. Jalan selaras kita tidak begitu bisa ya? memilih yang mana. Dan ini harus berjalan bersamaan. Iya. Dari 2 tahun yang lalu saya selalu mengatakan dan meminta kepada pemerintah Kota Surabaya agar memperhatikan antara sektor kesehatan dan perekonomian ini harus seiring sejalan. Nah, pada saat itu dilakukan sektor kesehatan lebih diutamakan daripada sektor perekonomian. Nah, hari ini pemerintah Kota Surabaya membicarakan dan memperhatikan tentang sektor perekonomian. Sedangkan sektor kesehatan ini mulai ditinggalkan. Ini akan cukup berbahaya. Jadi tetap harus dilakukan antara sektor kesehatan dan perekonomian ini harus berjalan seiring. Nah, untuk menjaga eksistensi daripada UKM, tentu pemerintah juga tidak bisa meninggalkan dari sektor kesehatan ini. Bukan hanya bicara tentang dari kacamata perekonomian, keuangan, permodalan, desain, dan lain sebagainya. Kemudian Anda melupakan sektor kesehatan. Jadi apapun yang dilakukan ini, maka juga akan jatuh juga. Maka dua sisi ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Ini adalah konsep dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Kesehatan tetap harus dijalankan dengan melakukan protokol kesehatan, kemudian sektor perekonomian ini juga harus diperhatikan. Dua hal ini adalah dua hal yang paling mendasar yang tidak bisa dibelah, tidak bisa dipisahkan. Kalau dua hal ini sudah bisa dijalankan, baru kita masuk ke detail. Untuk menjaga eksistensi ini, perlu keseriusan pemerintah turun. Perlu keseriusan pemerintah Kota Surabaya hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya bicara di kedinasan. Tidak bisa hanya bicara di kecamatan. Tapi turunlah sampai ke tingkat kelurahan. Bila perlu bekerja sama dengan RW dan RT untuk masuk ke kampung. Untuk mengetahui sebetulnya apa yang terjadi di UKM ini di tempat mereka. Inilah cara yang harus dilakukan untuk menjaga eksistensi UKM dengan perhatian dari pemerintah Kota Surabaya. Itu kami mendorong untuk bisa melakukan itu. Untuk tanggapan pelaku UMKM sendiri terhadap apa yang sudah pemerintah lakukan, apakah mereka cukup puas? Ya, para pelaku UKM sepanjang kemarin saya turun, mereka mengharapkan kehadiran dari dinas-dinas, kemudian dari sektor-sektor yang lain yang bisa membantu mereka. Karena sampai hari ini bicara tentang perizinannya aja masih banyak yang tidak mengerti bagaimana harus mengurus izin. Mereka masih menunggu begitu ya? Mereka masih menunggu dan mereka masih bingung harus melakukan apa. Terutama kan sekarang ada OSS. Jadi yang di bawah ini tidak mengerti, tahu tentang program OSS, bagaimana saya bisa mengakses OSS, bagaimana saya bisa mengakses SSW Alpha milik pemerintah Kota Surabaya. Mereka tidak mengerti harus bagaimana. Nah, oleh karena itu butuh pendampingan di dalam mereka memproses perizinan. Betul. Itu baru yang paling mendasar. Programnya baik tapi tidak diketahui sampai tidak sama diketahui saja sampai ya. di bawah, sama saja maka program itu tetap tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu butuh tenaga-tenaga yang bisa mendampingi masyarakat sampai ke tingkat di bawah. Baik. Sehingga program yang bagus ini bisa dijalankan dengan baik juga atas dasar masyarakat ini mampu untuk menjalankan program ini. Pak John Tamrun, kita beralih ke kualitas dari produk UMKM Surabaya sendiri. Nah, menurut Bapak nih, melihat kualitas untuk produk UMKM di Surabaya seperti apa, Pak? Saya meyakini satu hal, bahwa di mana ada satu keseriusan di dalam menjalankan UKM itu, maka di situ akan mengikuti kualitas. Ya, kita sama-sama mengetahui yang ada di Jalan Tunjungan. Banyak sekali pelaku-pelaku UKM di sana. Mereka bersaing dengan merek-merek internasional. Tapi kita bisa mengetahui juga
bahwa secara kasat mata kita mengetahui bahwa sebetulnya mereka tidak berbeda jauh. Oleh karena itu, kalau menurut saya, kualitas yang ada di UKM Kota Surabaya hari ini seharusnya didukung oleh pemerintah untuk bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Sudah saatnya hari ini UKM untuk bangkit. Karena saya percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa dibalik dari apa yang ada hari ini. Iya, Pak John Tamron, ini beberapa waktu ini cukup marak sekali tentang pembahasan dari kualitas UMKM dari Kelurahan Sumur Welut gitu ya. Nah, ini menurut Bapak sendiri seperti apa? Sangat hal yang sangat sebenarnya menggembirakan begitu ya. Nah, ini sempat juga kemarin di Kelurahan Sumur Welut juga mengadakan seperti bazar perkenalan produk mereka ke masyarakat umum begitu. Tanggapan Bapak? Ya, jadi bazar itu memang harus dilakukan ya. Jadi kita tidak perlu harus terlalu tinggi dulu. Bazar itu harus dilakukan di setiap kelurahan-kelurahan sehingga paling tidak warga di sekitar sana mengetahui bahwa lingkungan mereka itu produktif, menghasilkan satu produk tertentu dan bisa dipertontonkan bagaimana kualitasnya. Nah, kalau itu sudah bisa diterima, kemudian naik ke tingkat kota, ke tingkat kecamatan kota, dan lain sebagainya. Pada saat bazar di Sumur Welut tersebut, saya sempat menghadiri. Dan itulah yang menyebabkan saya kaget. Bahwa ada banyak produk-produk di sana sudah diekspor sampai ke luar negeri. Dan kenyataan yang saya lihat bahwa produk itu hasilnya sendiri, itu memang layak. Bisa dikatakan bahwa ini setara dengan produk luar negeri. Oleh karena itu butuh keseriusan pelaku UKM, warga masyarakat, dan pemerintah Kota Surabaya di seluruh dinas yang terkait, itu harus turun melakukan pendekatan. Harus bersama-sama dengan masyarakat melakukan pendampingan. Sehingga produk ini makin baik, makin bagus, makin meningkat lebih lagi, dan makin banyak negara-negara lain yang melakukan pembelian atas produk yang ada ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa sebuah kelurahan Sumur Welut yang berbatasan dengan Gresik, yang awalnya tidak pernah terpantau, kemudian dari sana ternyata memproduksi satu hasil, sepatu, tas, baju, topi, selendang, dengan menggunakan sistem alam, dengan green product, yang mana green product ini sebetulnya sudah diteriakan oleh pihak internasional dari dulu, luar negeri. Nah, di Kelurahan Sumur Welut ini mampu untuk melakukan itu. Menangkap pasar itu atas kejelian para pelaku usaha itu sendiri. Maka dari sinilah butuh keseriusan pemerintah Kota Surabaya untuk lebih lagi melakukan pendampingan kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan sesuatu lebih besar lagi. Kalau produk ini sudah dibeli oleh pihak luar negeri, kenapa produk ini tidak dibawa pameran di tingkat nasional? Di tempat-tempat bazar-bazar internasional, pameran-pameran internasional. Karena sudah saatnya mereka harus dibantu. Dan saya lihat bukan cuma satu macam, tapi beberapa macam. Berbagai macam jenis yang bisa diangkat dan dibantu. Ya, itu makanya saya mengundang seluruh dinas yang ada di Kota Surabaya, termasuk di dalamnya pemerintah Kota Surabaya, dan Bapak Wali Kota, serta Bapak Wakil Wali Kota, bisa lebih turun ke bawah, untuk menangkap kesempatan-kesempatan yang ada di para pelaku UKM. Sehingga mereka bisa tertolong, dan hal ini akan membawa nama baik Kota Surabaya di hadapan negara-negara tetangga. Saya pikir itu yang harus Pak John Tamron, ini pasca pandemi begitu ya, kegiatan ekonomi juga mulai menggeliat kembali gitu ya, semakin membaik. Nah, ini bagaimana sikap pemerintah kota sendiri untuk mempertahankan, minimal mempertahankan, bagus untuk Ya, kalau bicara mempertahankan tentu dari tadi yang saya sampaikan adalah keinginan-keinginan untuk mempertahankan dan makin bisa lebih maju lagi. Yang penting adalah, satu hal adalah konsentrasi pemerintah lah. Betul-betul untuk menjalankan semua itu dengan baik dan benar, betul-betul seluruh dinas mau turun tangan, mau turun ke tingkat sampai ke terbawah untuk melakukan pendampingan. Masyarakat hari ini membutuhkan. Masyarakat hari ini minta, oleh karena itu harus direspon secepatnya. Sehingga paling tidak itu mempertahankan satu pertumbuhan yang bagus. Bahkan kalau bisa meningkatkan pertumbuhan yang ada. Saya pikir itu, respon positif dan konsentrasi serius dari pemerintah itu yang diharapkan. Kita akan break sejenak, Pak John. Baik, Bolo, jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini, Lobby akan kembali sesaat lagi.
tema nasib UMKM pasca pandemi dalam pertumbuhan ekonomi di Surabaya bersama dengan Pak John Tamrun. Baik Pak John, tadi sudah sedikit membahas begitu. Nah sekarang kita akan beralih ke kondisi pasar di kota Surabaya di bawah naungan PD Pasar Surya ini Pak. Bagaimana kondisi untuk saat ini menurut Bapak? Kondisi pasar hari ini perlu diperhatikan dengan baik-baik. Bahwa yang namanya pasar itu adalah harus berfungsi sebagai pasar. Kalau pasar itu difungsikan sebagai kios, dalam tanda kutip kios yang bukan sebagai pasar tradisional, maka rasanya kalau menurut saya namanya sudah bukan pasar lagi. Mungkin ya bisa beralih atau berganti nama, yang pasti tidak bisa dikatakan pasar. Kalau itu tetap masih mau dipakai sebagai pasar tradisional, maka fungsi yang ada itu harus tetap dilakukan sebagai pasar tradisional. Itu menurut saya. Termasuk jika kita ngebahas tentang fungsi dari pasar tradisional yang sesungguhnya begitu ya, yang sesungguhnya. Nah ini untuk saat ini ada juga yang diduga gitu ya beralih fungsi, fungsi dari pasar tradisional itu sendiri. Katakanlah pasar Keputaran, contoh saja ya Pak. Ini kalau menurut Pak John Tamrun seperti apa Pak? Pasar Keputaran itu masih ada fungsinya sebagai pasar tradisional, ya tidak secara keseluruhan. Jadi di 2 lantai itu memang difungsikan, dan di lantai ketiga itu bukan beralih fungsi tapi penyalahgunaan lokasi. Kalau saya berbicara bahwa di pasar Keputaran itu beralih fungsi, maka itu akan berjalan terus-menerus. Tapi penyalahgunaan lokasi itulah sehingga tempat itu yang mana seharusnya dipakai sebagai pasar jual beli, di sana tempo hari sudah ada yang tinggal, dan waktu itu kami sudah melakukan permintaan kepada PD Pasar untuk dilakukan satu tindakan tegas. Dan pada saat itu langsung ditindak, bahwa fungsi yang ada di sana itu dikembalikan. Dan saya pikir sampai hari ini mereka sudah kembali fungsi sebagai pasar. Baik, berarti langsung ditindak dan sampai sekarang juga tidak terulang kembali begitu ya? Ya, semoga tidak terulang kembali. Baik, karena semoga. Saya tidak tahu untuk nanti ke depan bagaimana. Oke, kita berbicara tentang kondisi ekonomi ini sangat berpengaruh sekali karena adanya pasar tradisional. Dalam artian gini, pasar tradisional sangat berpengaruh sekali untuk menyokong perekonomian di Surabaya karena budaya masyarakat kita masih senang sekali pergi ke pasar tradisional. Menurut Pak John Tamrun sendiri untuk seperti apa pasar tradisional dalam mendongkrak perekonomian di Surabaya? Sebetulnya bukan pasar tradisionalnya mendongkrak perekonomian, tapi justru pelaku yang ada di dalam pasar tradisional itulah yang mendongkrak, menyumbang peran serta mereka di dalam meningkatkan perekonomian yang ada di kota Surabaya. Kalau kita berbicara tentang peran serta pedagang pasar tradisional, tentu di sini memerlukan satu hal keadaan yang terbuka di dalam musim pandemi. Jangan seperti tempo hari pada saat pandemi masih kenceng-kencengnya, kemudian dari luar kota petani sayur itu tidak boleh melakukan penjualan, tidak boleh masuk ke kota Surabaya. Maka di sini akan terjadi pemangkasan roda perekonomian, sehingga petani rugi, masyarakat kota Surabaya juga tidak bisa mendapatkan sayur. Nah, hal seperti ini dipentingkan adalah kebijakan pemerintah pada sektor-sektor tertentu yang terkait dengan pasar tradisional, itu harusnya diberikan satu kelonggaran. Tapi tetap tidak bisa melepaskan daripada protokol kesehatan yang harus diterapkan secara ketat. Sehingga makanan itu bisa sampai kepada masyarakat dengan baik, dengan tetap dalam keadaan sehat, perekonomian tidak terganggu, sehingga keberadaan kegiatan aktivitas pasar tradisional itu tetap berjalan. Jadi disinilah letaknya perlu peran serta pemerintah menerapkan, menjalankan seluruh peraturan yang ada, tapi juga tidak mengganggu dari sektor perekonomian itu maupun dari sektor kesehatannya. Oke, Pak John Tamrun, harapan Anda terhadap pasar tradisional untuk ke depan ini seperti apa Pak? Pasar tradisional harus dirubah secara layout, harus dirubah secara sistemnya, sehingga yang namanya pasar tradisional itu harus melakukan satu sistem modernisasi daripada flow, daripada aktivitas yang ada di pasar tersebut, dari buangan airnya, selokannya, kemudian kebutuhan air bersihnya, kemudian lampunya, dan lain sebagainya. Karena sangat kompleks, berbicara tentang pasar itu sangat kompleks. Kita tidak bisa hanya bicara bahwa tempat itu harus bersih.
Karena yang dikategori bersih di pasar tradisional itu bisa termasuk di dalamnya adalah udara bersih. Kemudian air bersih, buangan limbahnya juga harus bersih. Selokannya bersih, tempat jualannya bersih. Ya, secara total keseluruhan sampai hari ini di Kota Surabaya kita tidak bisa menemukan satupun pasar tradisional yang berbicara tentang udara bersih. Memenuhi kriteria bersih. Ya, memenuhi salah satu kriteria bersih saja. Hanya salah satu saja yaitu udara bersih, yaitu sirkulasi udara yang ada di dalam pasar tradisional hari ini. Saya belum menemukan ada salah satu pasar yang memenuhi tentang itu. Iya. Tapi kalau kita mau melihat pasar tradisional yang bagus, pasar tradisional yang memenuhi kriteria tersebut, kita bisa lihat di Pasar Badung di Bali. Itu sudah sangat memenuhi kriteria. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena perbandingannya adalah pasar tradisional yang ada di Indonesia dengan pasar tradisional yang ada di luar negeri. Maka itu kita bisa lihat ada di Pasar Badung Bali. Konsepnya itu sama dengan yang ada di luar negeri. Kalau di Bali bisa, seharusnya di Kota Surabaya juga bisa. Cuman yang menjadi persoalan adalah apakah PD Pasar mau, apakah pemerintah Kota Surabaya mau melakukan perubahan terhadap pasar itu sendiri. Kalau kita mau berbicara mau, maka mulai dari hari ini Pemkot melalui Direktur PD Pasar harus melakukan perencanaan untuk melakukan satu perbaikan, melakukan satu rencana yang menuju ke pasar tradisional yang modern. Jangan hanya berhenti sampai di pasar tradisional saja, tapi harus menuju ke pasar tradisional yang modern. Berbicara tentang perubahan pasar tradisional begitu ya, mulai dari kalau kita tadi bahas yang apa yang sudah disampaikan Pak John Tamrun itu semuanya Pak, termasuk kita berbicara tentang itu semua anggaran tentang investor begitu. Nah, untuk sebetulnya kalau kita mau berbicara untuk satu perubahan pasar tradisional yang modern, pemerintah Kota Surabaya bisa mengundang kok investor kok untuk melakukan pembangunan. Cuman masalahnya sekarang yang terjadi adalah yang sudah-sudah sebelumnya pemerintah kota mengundang investor kemudian tidak ada pengawasan. Sehingga yang terjadi adalah pasar tradisional berubah menjadi pasar tradisional modern. Termasuk modern segala sesuatunya, termasuk alih fungsinya. Sudah bukan sebagai pasar lagi. Bahkan ada yang menjadi hotel. Ya hotelnya apalagi dalam tanda kutip hotel yang patut untuk dicurigai. Oleh karena itu perlu keberanian dari seorang direktur PD Pasar untuk melakukan perubahan manajemen secara keseluruhan. Dan perlu keberanian dari seorang wali kota untuk berani mengadakan perubahan terhadap keadaan pasar tradisional di Kota Surabaya menjadi pasar tradisional modern. Sehingga kita bisa memiliki pasar tradisional modern yang memenuhi kriteria sesungguhnya. Jangan hanya bicara pasar tradisional saja berhenti. Modernisasi perlu dilakukan, baik secara manajemennya, bentuk bangunannya, sistematisnya yang ada. Itu perlu harus dirubah. baik, Butuh luar keberanian, biasa. ya. Pasar tradisional seperti apa yang masyarakat Surabaya inginkan begitu? Ini kita kalau bahas masalah ini nggak selesai nih Pak. Nggak selesai. Baik, kita akan break sejenak Bolo, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali. Kita kembali di lobi Bolo di segmen kelima bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bapak John Tamrun SH. Bapak, dalam kondisi saat ini, apakah pertumbuhan ekonomi dalam kondisi saat ini berarti pasca pandemi ya Pak ya? Ya. Menurut Bapak, apakah pertumbuhan ekonomi akan tumbuh maksimal? Saat ini sedang tumbuh-tumbuhnya. Kalau kita berbicara maksimal itu hari ini kita belum bisa mengatakan itu maksimal atau tidak. Tapi paling tidak ada satu pergerakan pertumbuhan perekonomian yang ada di Kota Surabaya. Oleh karena itu dari tadi saya menyampaikan bahwa perlunya peran serta pemerintah Kota Surabaya dengan keterlibatan seluruh dinas-dinas itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu bertujuan adalah untuk makin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Surabaya. Dan harapan saya tentu setiap orang pengen supaya ada perbaikan secara ekonomi. Baik. Karena perbaikan ekonomi akan membawa satu perbaikan finansial. Maka oleh karena itu perlu keterlibatan seluruh pihak bekerja sama secara gotong royong untuk membawa masyarakat Kota Surabaya ini untuk menuju tempat yang lebih bagus, mendapatkan satu kemajuan secara perekonomian. Oleh karena itu gotong royong maksimal yang diperlukan
satu peran serta aktif dari pemerintah Kota Surabaya melalui dinas-dinasnya itu sangat diperlukan hari-hari ini oleh seluruh pelaku UKM. Saya menghimbau kepada seluruh dinas dan keterlibatan pemerintah Kota Surabaya di seluruh sektor agar segera melakukan satu action, melakukan satu tindakan untuk turun ke UKM untuk membantu dan bersama-sama dengan mereka mengatasi masalah yang ada di lapangan. Sehingga ini menuju ke percepatan peningkatan perekonomian yang ada di Kota Surabaya. Ini adalah masa di mana Ya. sama-sama bergerak begitu Betul, ya, mulai dari dibutuhkan satu pelaku. kegotong royongan bersama antara pemerintah kota dengan masyarakat dan kami yang ada di legislatif. Iya, luar biasa. Closing statement, mungkin Pak John Tamrun ada yang mau disampaikan kepada Ya. masyarakat Surabaya khususnya mungkin dalam rangka membantu juga pelaku MKM. Saya menghimbau kepada seluruh UKM untuk jangan pernah mau pantang mundur. Jangan pernah patah semangat di dalam keadaan yang sulit hari ini. Karena keberadaan para UKM adalah merupakan tiang ekonomi masyarakat, tiang ekonomi negara, tiang ekonomi Kota Surabaya. Oleh karena keberadaan Anda adalah penting bagi kami, penting bagi Kota Surabaya. Maju terus, jangan pernah mundur, jangan pernah takut untuk menghadapi satu keadaan yang tidak nyaman atau keadaan yang sulit hari ini, karena pemerintah Kota Surabaya dan kami siap untuk membantu, siap untuk turun bersama-sama melakukan pembangkitan ekonomi yang ada di Kota Surabaya. Baik, terima kasih Pak John Sama-sama. sudah hadir di lobi tema kali ini. Sama-sama. Semoga sehat selalu, sukses. Amin. Sukses juga untuk Anda. Oke, baik, bola itu tadi perbincangan lobi kita hari ini dengan tema nasib UMKM pasca pandemi dan pertumbuhan ekonomi di Surabaya dengan narasumber Bapak John Tamrun, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di lobi episode mendatang. Saya Ida Ami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.